Sidang lanjutan, pra-peradilan yang diajukan Lai David Linardi melawan Polda Jatim, lantaran, laporannya, atas dugaan memberi keterangan palsu di perkara perceraiannya, terpaksa di SP3 atau surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikan. Di persidangan, Senin tanggal 1 April tahun 2024 tampak kedua pihak usai, menyodorkan berkas bukti maupun berkas legalitas sebagai pendamping perkara pra-peradilan. Sang pengadil memberi kesempatan terhadap Lai David Linardi sebagai pemohon guna ajukan dua saksi fakta. Dua saksi fakta yakni, Agus Setiawan dan Weni Felina, sengaja dihadirkan Lai David Linardi melalui penasehat hukumnya, yakni Johan Wijaya. Weni mengawali keterangannya, dalam perkara perceraian Lai David Linardi, dirinya menyampaikan, Deborah diduga menghadirkan, Liam Minglan sebagai saksi adalah bukan ibu kandung Deborah. Lebih lanjut, saksi mengenal baik Liam Minglan karena sesama jemaat perkumpulan. Weni juga mengungkapkan, Deborah bercerai dengan Lai David Linardi karena bermaksud menikahi suami saya. Deborah menyebut, dapat suara Tuhan kalau saya dihuni roh jahat atau iblis maka saya harus bercerai dengan suami, ungkap Weni meniru ucapan Deborah. Kala itu, saksi yang ingin menjadi umat Tuhan yang baik tidak membantah ucapan dan maksud Deborah. Setelah dirinya resmi bercerai dengan suaminya, diketahuinya, keduanya yakni, Deborah dan suaminya menikah di luar negeri kemudian pernikahan itu dilakukan pencatatan sipil di Indonesia. Dampak perceraian itu, dirinya terpaksa tidak bisa diterima oleh ketiga anaknya gegara anaknya di brainwash atau didogma oleh Deborah saya adalah orang yang jahat. Hal ini diketahuinya, saat dirinya menjemput anaknya yang kedua, saat itu menyampaikan, kalau Deborah menjelek-jelekan saya sehingga anaknya, yang pertama hingga kini tak mau bertemu dengannya. Di ujung keterangan, Weni juga membeberkan dampak yang sama juga dialami Lai David Linardi yakni, hingga kini tak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Lebih beruntung saya, masih dua anak saya mau ikut hidup bersama sedangkan, Lai David Linardi tak bisa bertemu dengan anak-anaknya, ungkap Weni. Sementara, Agus Setiawan, yang juga pernah menjadi jemaat mengakui, jika Deborah kerap menyampaikan, dapat suara Tuhan. Usai sidang, penasehat hukum, Johan Wijaya saat ditemui, mengatakan, dua saksi fakta yang dihadirkan sejak awal mengetahui perkara ini dari awal hingga akhir. Keterangan kedua saksi tersebut, dianggapnya akan membantu memudahkan sang pengadil bahwa diduga ada rekayasa besar Deborah dengan Liam Minglan sebagai saksi yang diakui, sebagai ibu kandung Deborah dengan tujuan menikah dengan mantan suami Weni Felina. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sesuai dengan hasilnya ada ya. Kemudian selain di surat ada pilihan yang mau diajukan untuk saksi. Ada siap hadir dulu. Nanti siap tadi. Silakan diajukan. Silakan. Ini yang bagus. Boleh sendiri atau Setiawan. Ya, oke. Hari di Surabaya. Responnya gimana? Di garasi. Agama bisa. Yang kedua, ini Felina ya? Nah, perempuan, tempat tinggal di mana? Agama. Kenal dengan pemohon? Pemohon di Dalit, ada bulan keluar. Ya,
Janji ya, janji. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Yang mana dulu mau didengar keterangan sebagai saksi? Ya boleh sih, yang boleh. Kita pertimbangan waktu. Kalau nanti baca dibilang yang mulia itu, kalau saya dua-dua langsung, kalau diizinkan mau untuk bilang waktu. Mendatang Keterangannya sama. Mereka fakta yang mengetahui sama. Makanya kalau ini nanti tidak pada dari melakukan penyegaran, kita periksa bersama-sama dan masalah. Kalau memang prinsipnya kan sama satu dengan ini kesepakati masalah sama. Apa ya? Jadi saksinya menerangkan mengenai apa, Pak? Ya dari awal perceraian ada saksi palsu rekayasa. Jadi mengetahui sudah bertahun-tahun. Bahkan sebelum ada gugatan perceraian rekayasa, mereka berdua ini sudah menjadi salah satu masuk di dalam organisasinya Helmi. Jadi mereka tahu semua, kenal antara bukan dan bukan saat itu. Silakan, Mas. Oke, terima kasih ya. Oleh izin saya, saksi saya minta Beni dulu ya. Siapa dulu? Beni dulu ya. Kapan Anda kenal dengan terlapor 1 dan terlapor 2? Yang di sini dalam perkara aku itu terlapor 1 Limilan dan terlapor 2 Helmi atau Micu atau kenal Deborah Helmi. Kapan Anda kenal? Terlapor 1 itu saudara sepupu saya, jadi ya sejak kecil saya kenal. Kalau dengan Ibu Deborah saya kenal kira-kira tahun 2006 atau 2007 waktu saya konseling. Waktu saya harus mau konseling dengan Ibu Deborah. Sudah tadi dengan Deborah kapan kenalnya? Kira-kira 2006-2007. 2006-2007. Iya, tidak terlalu. Apa yang Anda ketahui saat Anda kenal dengan Deborah? Dalam hal Ya, yang Anda ketahui saat itu sampai terakhir, apa yang Anda ketahui? Siapakah Deborah? dia pembimbing rohani dari Persekutuan Doa oleh Komunikasi, dan dia adalah istri dari Pak Pimpinan. Artinya Anda dalam perkenalan hubungannya di dalam Persekutuan Doa. Iya. Dan setelah itu apakah ada yang lain yang perlu Anda jelaskan di lokasi ini? Selama saya berjemaat di sana, kira-kira 6-7 tahun itu sebelumnya semua berjalan dengan baik. Saya berjemaat dan ikut melayani di tempat itu. Tapi di tahun 2013 itu mulai ada kejanggalan karena dia bilang bahwa dia mendengar suara Tuhan bahwa saya harus diceraikan dengan suami saya, dan Pak David pun harus diceraikan dengan dia, Ibu Deborah. Lalu suami saya itu juga menurut dia kata Tuhan, suami saya harus dikawinkan dengan Ibu Deborah. Lalu semuanya dijalankan, saya diceraikan, Bapak David juga diceraikan dalam waktu yang hampir bersamaan masuk gugatan cerainya. Lalu hasil dari putusan cerainya juga di bulan yang sama tapi beda tanggal kalau nggak salah. Iya. Anda bisa menjelaskan saat Deborah Helmi mengatakan Anda harus bercerai, apa dasarnya? Dasarnya Tuhan berkata, dia bilang begitu aja. Tuhan berkata bahwa roh saya itu rohnya seperti roh iblis. Bahkan dia pernah mengatakan saya iblis. Sedangkan roh suami saya itu dekat dengan Tuhan. Maka dia dan Deborah sudah dianggap itu kekasih Tuhan. Dia sendiri yang menyatakan bahwa dia kekasih Tuhan. Dan karena suami saya itu
rohnya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mau mempersatukan mereka untuk dipakai menjadi saksi ke bangsa-bangsa. Sedangkan saya harus dipisahkan karena roh yang baik dan roh yang jahat itu tidak bisa dipersatukan. Ya, apakah Anda tidak ada hak untuk menolak kata-kata dari Deborah Henry? Sebenarnya kalau misalnya orang normal pasti menolak, tapi di saat itu kita selama ini sejak tahun dia berdiri tahun 98, walaupun saya tidak join persekutuan itu dari tahun 98, tapi saya kenal Minglan itu kan Minglan sudah join di situ sudah lama. Jadi saya sudah sering mendengar dari Minglan menceritakan bahwa Ibu Deborah ini adalah hamba Tuhan yang bisa bertujuan atau yang bisa mendengar suara Tuhan lalu menyampaikan kepada kita. Nah, sejak itu, sejak saya berjemaat di situ, jadi semua jemaat itu yang percaya, yang mau hadir selalu aktif, itu berarti mereka sudah percaya bahwa Ibu Deborah ini memang selalu bisa mendengar suara Tuhan. Jadi makanya waktu dia berkata, Tuhan berkata kamu harus cerai, di saat itu sudah saya 6 tahun saya mendengar dia berkata bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan, maka saya langsung percaya. Walaupun saya gemetar, walaupun saya merasa sedih karena Tuhan mengatakan saya iblis, Tuhan mengatakan bahwa saya tidak benar dan segala macam, saya merasa ini sudah perintah Tuhan, saya tidak berhak untuk melawan. Karena itu pun dimasukkan terus sama Ibu Deborah doktrin tersebut bahwa Tuhan tidak suka sama kamu. Kamu seperti iblis, rohnya menentang Tuhan dan banyak lagi. Bahkan kalau saya pernah ditanya atau saya pernah bercerita, saya bilang saya kangen dengan suami saya waktu itu, karena waktu itu suami saya sudah mulai tidak pulang sebelum mereka menikah, sebelum ada perceraian. Saya bilang begitu, dia langsung marah, dia bilang kamu berarti melawan kehendak Tuhan, karena Tuhan bilang kamu harus bercerai dengan suamimu. Kalau kamu bilang kamu kangen, berarti kamu berharap suamimu kembali. Tuhan tidak suka itu, suamimu harus bersama dengan saya, yaitu Deborah maksudnya. Ya, maksud dari Deborah, apakah ada tujuan-tujuan tertentu untuk mengatakan ini bukan jodoh dari Tuhan? Terus akhirnya apa akibatnya saat Anda cerai? Menurut saya dia mengatakan itu, memakai itu karena dia tahu jemaat dan saya sudah sangat percaya bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan. Maka dia pakai itu untuk mengambil suami saya. Untuk mengambil anaknya? Untuk mengawini suami saya. Akhirnya dikawin? Akhirnya dikawin. Kapan dikawin? Kawinnya kalau nggak salah secara resmi itu dia kawin di Hong Kong tahun 2015 kalau tidak salah. Saya menurut saya kenapa dia tidak kawin di Indonesia, karena waktu itu bukan waktu itu ya, karena di Indonesia kan harus ada pernikahan di agama ya, baru bisa pencatatan sipil. Sedangkan dia tidak ada surat perceraian dari gereja atau bagaimana, dia nggak bisa kawin lagi, atau kalau dia mau minta pemberkatan nikah di gereja, tidak akan ada gereja yang akan mau. Apa alasannya gereja menolak? Karena kalau orang pendeta pada umumnya yang mengerti Alkitab tidak akan mempercayai bahwa Tuhan menghendaki sebuah perceraian, karena sudah ada jelas-jelas ayat di Alkitab bahwa Tuhan membenci perceraian. Jadi tidak mungkin dia akan bisa diberkati di gereja manapun. Lalu makanya ini menurut saya ya, makanya dia harus menikah ke Hong Kong, karena di Hong Kong tidak diperlukan pemberkatan nikah. Setelah dia menikah di Hong Kong, pernikahan tersebut dilaporkan di catatan sipil di Indonesia. Saya tahu itu karena kebetulan saya juga menikah di luar negeri. Jadi saya tahu prosesnya bahwa setelah pernikahan di luar negeri itu bisa didaftarkan di catatan sipil, maka kita menjadi sah suami istri juga, dan suami istri yang sah di Indonesia. Oke, di dalam posisi Anda dicerai, itu apakah Anda sudah punya anak? Iya, saya sudah. Berapa anaknya? 3. Umur berapa yang paling kecil? Waktu itu
cerai tahun 2014 ya, putusannya 2014 ya. Berarti yang paling kecil umur 6, yang besar umur 9, yang nomor 1 13. Oke. Di dalam respon mantan suami Anda ya, pas Tuhan bilang melalui Helmi, apakah ada respon mengatakan ini benar atau tidak? Pertamanya dia seperti orang yang bingung juga, karena dia sebenarnya bukan tipe yang memang mau selingkuh gitu. Jadi dia pun saya mengatakannya dengan istilah cuci otak ya. Dia pun sudah tercuci gitu. Dia sendiri bingung. Dia bilang sama saya suatu saat itu dia bilang, tolong jangan tidur, saya mau pulang ke rumah. Karena dia waktu itu sudah tinggal bersama Helmi walaupun belum menikah ya. Dia bilang, kamu tolong jangan tidur, saya mau datang ke rumah, saya mau jelaskan sesuatu. Oke, dia bilang, saya nggak tahu kenapa saya dipilih Tuhan untuk menikah dengan Ibu Deborah. Dan saya nggak tahu apa rencana Tuhan untuk kamu, cuma kenyataannya seperti ini. Begitu saja. Dan dia mengatakan itu baik-baik ya, jadi bukan seperti orang bertengkar. Sudah saya nggak suka sama kamu, bukan seperti itu. Oke, saat di dalam perkara Anda ya, yang di sini tadi sudah dilampirkan dalam putusan perkara 351, siapa yang menjadi saksi mengaku ibunya? Mengaku Ibunya ini Helmi. Siapa yang dijadikan saksi mengaku ibu? di perceraian Pak David. Ya, perkara Anda sama Pak David. Di perkara saya ada 2 saksi yaitu Liminglan dan Francisca. Liminglan mengaku sebagai tante saya, padahal dia adalah sepupu saya. Kalau Siska mengaku sebagai teman. Kalau di pernikahan Pak David, saksinya juga sama. Perceraian Pak David maksudnya, saksinya juga sama yang dihadirkan yaitu Liminglan dan Francisca. Liminglan mengaku sebagai ibu dari Ibu Deborah Helmi, ibu kandung dari Ibu Deborah Helmi, dan Pak David adalah menantunya. Itu yang perceraian yang saya tahu. Faktanya ini benar ya, Mbak? Tidak benar, karena Liminglan itu sudah pasti lebih muda 2 tahun dari Ibu Deborah Helmi, dan dia memang tidak pernah menikah dengan suami Ibu Deborah. Jadi memang dia bukan Dia terus ada di tempat ibu. Oke. Mau izin dilanjutkan? Ya. Seandainya kalau Liminglan tidak dihadirkan di depan persidangan sebagai ngaku sebagai ibu, apakah ada yang bisa dihadirkan? Mungkin orang tuanya, keluarga dekatnya. Seharusnya kalau dia mau menghadirkan papanya itu masih ada. Kalau ibunya dia memang tidak tahu ibu kandungnya di mana. Jadi adiknya juga masih ada, keluarga dia juga masih ada semua di Surabaya. Oke, nama ibunya Helmi siapa nih? Namanya Wijikmi. Wijikmi. Ya. Oke. Mengapa tidak berani menghadirkan orang tua, kandung asli, keluarga terdekat? Kenapa menghadirkan Liminglan? Itu sudah pasti ya, karena saya sendiri mengalami yang perceraian ini, dan saya tahu seperti adiknya Ibu Deborah Helmi yang juga menjadi wakil Ibu Deborah sebagai pemimpin rohani. Adiknya ini menentang keras Deborah mau menikah dengan mantan suami saya. Jadi tidak mungkin dia memilih adiknya untuk menjadi saksi, padahal itu kan keluarga terdekat. Jadi Deborah di antara semua keluarga dia paling dekat dengan adiknya yang sering berinteraksi maksud saya. Lalu orang tua angkatnya Deborah juga ada di Surabaya, dan orang tua angkatnya ini yang mengasuh semua anak Deborah dan memasakkan buat rumah tangga Deborah seperti itu. Jadi seharusnya kalau memang perceraian ini sebuah hal yang normal gitu, dan sudah dibicarakan, dia bisa menghadirkan keluarganya. Sangat banyak pilihan orang yang dia bisa hadirkan. Ada juga sepupunya yang sudah bertahun-tahun bersama dengan dia. Dapatkah dikatakan kalau yang dihadiri keluarga besarnya pasti nggak akan hadir atau memberi keterangan
setuju dengan perceraian? Tidak mungkin, karena saya tahu sendiri adiknya sangat menentang. Orang tuanya asli? Orang tua aslinya juga, bahkan saya pernah mendengar orang tua aslinya bilang kalau saya ketemu ingin saya bunuh, dia bilang. Yang dibunuh siapa? Jadi, Alasannya untuk cerai? iya, karena ini sudah dalam keadaan kami sudah menikah. Jadi papanya ini jengkel sekali sampai terlontar kata-kata itu. Oke. Sekarang dengan akibat perceraian ini, apa yang terjadi dampak negatif untuk saksi Wendy? Dari saya sangat banyak ya, saya tidak bisa bertemu dengan anak saya yang pertama sampai saat ini. Jadi itu terhitung dari 2013 sudah mulai renggang hubungannya karena dia justru mengetahui duluan bahwa papanya itu tinggal bersama Ibu Deborah tanpa pernikahan. Tapi tidak bicara dengan saya. Saya tahu belakangan. Justru banyak teman yang tahu duluan dan langsung anak saya karena anak saya dibawa ke apartemen, sebuah apartemen di mana suami saya itu dan Ibu Deborah tinggal di situ waktu belum menikah. Begitu. Terus jadi sejak saat itu anak saya mulai bilang dengan saya karena Ibu Deborah selalu bilang bahwa nama saya ini iblis itu. Kurang lebih seperti itu, rohnya jahat, nama yang salah gitu. Dua anak saya waktu itu dibawa. Jadi terus kemudian saya berhasil setelah saya sadar bahwa ini semua seperti cuci otak. Saya sadar bahwa tidak ada, Tuhan tidak menyukai perceraian, seharusnya tidak ada perceraian. Lalu saya mengambil anak saya yang kedua, menjemput dia dari sekolah. Nah dari situ saya banyak tahu bahwa saya dijelek-jelekan di depan anak saya yang pertama, selalu dikatakan begitu. Jadi kerugian saya sampai sekarang saya tidak bisa menghubungi anak saya yang pertama. Bukan dihalang-halangi, mereka selalu bilang kita tidak menghalangi, tapi anaknya sendiri yang tidak mau. Jelas anak itu tidak mau karena sudah dicuci otaknya. Lalu anak kedua dan ketiga itu juga saya merasa sangat dirugikan karena mereka mengalami trauma yang luar biasa karena sudah terjadi 2 kali pihak dari Ibu Deborah dan mantan suami saya beserta jemaatnya berusaha mengambil anak saya, dan itu kejar-kejaran dan membuat anak saya sangat trauma bertahun-tahun. Sampai sekarang mereka sudah agak besar, baru mereka bisa sekolah dengan tenang karena mereka tahu mereka tidak bisa lagi ditarik secara jasmani ya, ditarik untuk ikut. Berarti anak yang pertama tadi Anda katakan sampai sekarang Anda nggak bisa berhubungan? Tidak bisa, tidak pernah dibalas WhatsApp, semua tidak bisa. Bahkan adiknya pun berusaha WhatsApp dia, itu hanya dijawab pada saat ulang tahun. Misalnya bilang selamat ulang tahun Cek, dia jawab iya terima kasih, misalnya seperti itu. Lalu sudah, seluruh keluarga tidak bisa, mama saya dan lain-lain tidak mau dihubungi. Ya. Coba saran Agus ya, saksi Agus. Kapan Anda kenal tadi Lili-Lilan dengan Deborah? Sejak saya masuk di persekutuan komunikasi tahun 2002. Kenal 2002. Kenal dengan Lili-Lilan sama Deborah? Iya, sama Pak David. Anda di persekutuan doa itu sebagai apa? Sebagai jemaat, apakah pengurus dan lain-lain? Biar dijelaskan. Awalnya sebagai jemaat biasa, pemuda. Lalu terakhir sebelum saya keluar, akhirnya saya sebagai pengurus ketua pemuda dengan. Ya. Kalau Anda bisa membantu di ruangan sidang ini, apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh Helmi misinya di dalam perceraian itu yang Anda ketahui apa misinya Helmi? Ya ingin. Sorry, tadi kan ada kesadaran dari WNI harus cerai, bukan jodoh. Tapi akhirnya kalau didengar tadi, akhirnya WNI disuruh cerai, padahal disuruh cerai, akhirnya Helmi kawin dengan Hendra. Yaitu. Apakah misinya seperti itu atau misi yang lain? Ya, misinya seperti itu. Mau dijelaskan lebih singkat lagi? Ya tujuannya untuk mengawini jemaatnya sendiri.
yaitu si Hendra. Ya, tadi saudara Benny mengatakan Tuhan bilang katanya. Apakah Anda juga mendengar juga katanya Deborah ini Tuhan bilang? Masuk. Ya, Anda dengar seperti apa? Henry bilang apa kata-katanya? Kalau itu pengalaman pribadi saya, buat bilang Iya. itu ya banyak hal sih. Dalam hal saya mau kuliah kemana, Tuhan bilang aku harus ke sini. Lalu kita mau liburan, Tuhan bilang jangan. Berbagai hal lah, tanda kutip Tuhan bilang. Pada saat itu saya pun ya pasti kena brainwash juga ya. Karena apa yang dia katakan kita anggap adalah suara Tuhan. Dan kita tidak bisa merentak. Ya. Untuk hal khusus ini dalam perceraian, apakah Anda mendengar bahwa Tuhan bilang kalau Benny bukan jodoh, Pak David bukan jodoh? Anda dengar kan? Oh, pada saat itu saya sudah keluar ya. Sudah keluar. Sudah keluar. Tuh, tadi Anda mendengar itu dari Itu mana? pengalaman pribadi saya. Pribadi Tidak aja? ada suara Tuhan. Oh. Di dalam hal yang Anda ketahui di dalam masa 2002 ya, apakah Anda mengetahui bahwa Liminglan dihadirkan menjadi saksi itu memang dengan maksud supaya ada proses perceraiannya lancar, nggak supaya itu? Iya. Mau dijelaskan? Ya, dalam lingkungan sebagai saksi itu untuk melancarkan perceraian dengan Pak David, karena orang tuanya pasti tidak menyetujui. Nah, lingkungan sendiri itu sebenarnya bukan dari Helmi, dia sebagai adik kemarin juga. Yang Anda ketahui saudara saksi Agus, siapa nama ibu kandungnya Helmi? Tante Cipin. Bijimi. Ya. Oh. Sudah cukup yang ya. Nah, dari Elina, waktu perceraian yang menghadirkan saudari Liminglan dan Francisca itu siapa? Saya tidak tahu, pasti dari pihak suami saya ya, karena bukan saya. Saya tidak menentang sama sekali perceraian itu karena sudah dinyatakan dari Tuhan. Jadi saya tidak boleh bertindak apa-apa. Ya, maaf, saya cuma tanya saja yang menghadirkan waktu itu Bukan saya. bukan. Berarti dari pihak suami ya. Tapi di situ waktu saudara Liminglan hadir dan Francisca hadir di persidangan, apa saudara saksi juga hadir? Saya bahkan tidak tahu persidangan itu. Tidak tahu juga ya. Jadi saudara saksi mengetahui bahwa saudara Liminglan mengakui itu sebagai sepupu saudara itu dari putusan aja. Dia mengaku sebagai tante saya. Iya, itu hanya membaca di putusan. Iya. Jadi tidak tahu persis di persidangan dia mengakui bahwa Tidak tahu karena tidak tahu. Tadi karena saudara saksi jadi. Selama persidangan perceraian, apa saudara saksi juga tidak pernah hadir tidak diperbolehkan hadir dari mana? dari pihak Ibu Deborah. Karena sudah suara Tuhan saya. Ada saksi yang mengetahui bahwa ibu nggak boleh hadir atau Ada tapi dia tidak mau bersaksi. berarti di dalam putusan 351 di situ yang tertulis ibu sebagai sepupu, saudara Liminglan sebagai sepupu, saudara saksi itu hanya ibu ketahui hanya di tulisan aja ya, tidak hadir di persidangan. Mengaku sebagai tante. Ya, sebagai tante. Iya. Saudara Agus Setiawan, jadi saya mendengar saudara saksi menjelaskan bahwa itu bahwa di persidangan atau bahwa pengakuannya hanya pengakuan hanya dia sebagai utusan Tuhan atau apa itu hanya seperti itu aja. Waktu itu saudara saksi saudara Liminglan hadir di persidangan perceraian antara Pak Lim dan
Bu Helmi apa saudara saksikan? Tidak. Tidak tahu. Perjalanan persidangan nggak tahu? Tidak tahu. Itu saudara masih sebagai jemaat? Saya sudah keluar awal-awal tahun 2014 pertengahan April 2014 April saya keluar, sudah komunikasi juga yang lain. Jadi waktu proses perceraiannya Bu Helmi dengan Pak Li itu saudara saksi sudah keluar? Sudah keluar. Cukup yang mulia. Ini ya. Jadi tadi saudara mengatakan bahwa ada perceraian yang di perkara nomor 351, betul ya? Ya. Jadi saudara tahu nggak apa putusan itu total? Saya Iya, ceraikan. Terus kemudian tadi saksi mengatakan bahwa tidak diperkenankan hadir. Bisa dipastikan nggak itu karena tidak hadir itu karena tidak diperbolehkan hadir atau tidak mau hadir atau tidak tahu bahwa ada pemberitahuan untuk hadir di sidang? Jadi dia punya satu klien jemaat menjadi klien ya, itu selalu memantau saya. Dia akan memberitahu hari ini atau mungkin beberapa hari lagi akan ada surat panggilan apa itu namanya yang dikirim ke rumah ya untuk sidang. Oke. Lalu dia berkata-kata, saya tidak mengingat secara pasti, dia membuat mengkonfirmasi bahwa jangan menghalang-halangi perceraian ini. Jadi saya di dalam kepala saya waktu itu, baik Tuhan, jika ini memang keinginan Tuhan, saya tidak mau berontak, saya mau taat dengan Tuhan. Jadi saya tanya dengan pengirim surat tadi, Pak, bagaimana caranya supaya perceraian ini selesai? Dia bilang, itu kalau tidak datang 3 kali, maka langsung diputus. Baik Pak, saya bilang begitu. Lalu saya sampaikan kembali ke klien yang selalu memantau saya. Gitu. Saya bilang begitu. Oh iya, dia selalu update saya. Oh hari ini surat ke Pak David untuk ke pengadilan datang. Dia selalu update untuk menjaga supaya saya tidak datang ke pengadilan. Ini saudara tahu ada gugatan kan? Ada gugatan yang saya tahu, tapi sidangnya bagaimana saya tidak tahu. Nah, setelah ada putusan, terus saudara mengajukan upaya hukum nggak atau menerima putusan itu? Saya tidak mengerti karena apa namanya perceraian tidak pernah mengalami. Saya bahkan tidak tahu setelah ada putusan harus ke pengadilan bahwa itu putusan saya bisa ambil, terus ada akte cerai, semuanya itu saya tidak tahu. Sampai suatu saat saya mau liburan ke luar negeri, setelah saya keluar dari sana ya, belum sadar juga sebenarnya. Saya mau merilekskan kepala saya sudah untuk ini, saya minta mama bisa nggak libur, lalu saya mau ngurus visa. Di urusan visa itu orangnya tanya, oke anaknya umur berapa, kita apa ya ke pernikahan gitu nggak salah. Saya bilang sudah cerai. Oke kalau gitu anaknya kalau mau bikin paspor harus ada persetujuan dari papanya atau minta akte cerai ini yang dulu. Akte cerai itu bagaimana saya tanya itu ya, karena memang saya tidak tahu. Baru setelah itu ya sudah saya ambil ke pengadilan segala macam. Saya tidak melakukan perlawanan karena di saat itu saya belum sadar. Saya masih menganggap bahwa saya memang harus diceraikan. Dan saya menerima itu sepenuh hati karena saya mau berbakti pada Tuhan sepenuh hati. Jadi dalam perkara ini sampai ada kemudian penyelidikan ya. Itu yang melaporkan siapa? Antara suami dari Helmi, Mantan suami dari Helmi, Dari bukan Helmi. Ibu ya. Terus kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan adanya pelaporan tadi adanya dugaan tadi saksi yang
memberikan keterangan palsu yang ternyata tadi katanya bukan ibunya tapi mengaku ibunya, terus kemudian sampai perkara itu proses, terus kemudian dihentikan. Saudara tahu nggak? Tahu ada Yang tahu prosesnya itu siapa yang mengajukan, yang diperiksa di polisi bagaimana, terus kait dengan media bagaimana, saudara melakukan apa, saudara tahu mengenai itu? Iya, saya tahu. Atau hanya dengar dari orang lain? Enggak, saya mau sempat menjadi saksi untuk menyatakan bahwa Liliman bukan ibu kandungnya. Pernah dipanggil oleh penyidik polisi ya? Iya. Polisi kan polisi pernah? Iya. Itu tahun berapa? Sudah tahun 2 tahun aja. 1 kali atau 2 kali atau berapa kali? Sekali ini di Surabaya sekali. Atau kali saya lupa. Tapi sudah lama ya? Iya, kira-kira Tahun, 2 tahun, 3 2 tahun. tahun ini. Ya. Yang 6 bulan, 1 Oh, bulan enggak ya? barusan mimpi Surabaya kapan ya? Lupa saya. Nah, jadi pernah dipanggil di Jakarta? Di Jakarta pernah gelar perkara ya. Di Jakarta, terus kemudian di Surabaya pernah? Pernah. Jadi yang di Jakarta yang lama, yang Surabaya yang baru-baru saja, jadi memang waktunya lupa. Iya. Tapi di Jakarta pernah. Surabaya. Iya, berarti 3 kali. Itu artinya, begini, saya mengingatkan berat, jadi pernah dipanggil untuk diminta keterangan, dibuatkan permintaan, terus keterangan pernah kan? Iya. Saudara tidak pernah. Nah, mengenai prosesnya itu seperti apa, kenapa itu sampai masuk sebagai tersangka, terus kemudian di stop pemeriksaannya, SP3-nya, nggak tahu ya? Enggak, saya dapat berita dari Pak Johan bahwa kok ini di stop perkaranya. Jadi penyebabnya apa, kenapa sampai itu nggak tahu ya? Oh, Saudara juga sampai. Saya kira dari saya cukup itu ada tambahan. Mohon izin, cuma 1-2 pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Mohon izin. Saudara Benny, apakah Anda saat digugat itu, Anda nggak menggunakan jasa advokat? jadi juga cerai. Iya. Tidak Pak, karena kan saya memang sudah merayakan bagaimana secepatnya terjadi perceraian itu karena saya mau taat sama Tuhan. Jadi dan saya tidak pernah datang ke pengadilan dan saya tidak mengerti sama sekali masalah hukum. Ya sudah, saya cuma tanya dari yang mengirim surat itu, bagaimana caranya supaya perceraian itu bisa gitu loh dijalankan. Oke, Anda ketahui, berarti yang Anda ketahui Anda menderita ini. Kemudian Anda nggak bisa berhubungan dengan anak yang pertama. Bagaimana dengan akibat dampak dari perceraian itu Pak David? Apa yang Anda ketahui? Sama Pak David juga malah lebih parah ya. Saya punya 3 anak, saya masih tinggal dengan 2 anak saya. Jadi 1 yang saya tidak bisa hubungi. Pak David malah keempat-empatnya tidak bisa diajak komunikasi, itu tidak ketemu. Bahkan yang menurut saya sangat miris ya, pada saat pengadilan ini beberapa, nggak tahu mungkin dalam minggu atau bulan ini, anaknya hadir bukan untuk mendatangi papanya, tapi seperti untuk tahu aja pengadilannya seperti apa gitu. Menurut saya itu sangat miris ya, di saat lain kenapa tidak datang ke papanya untuk berjumpa gitu ya. Tapi di saat itu, dan bahkan tidak berbicara kalau Pak David tidak menyapa. Bisa nggak dijelaskan kenapa anak itu nggak bisa dihubungi oleh Pak David selama ini? Kalau menurut saya, karena apa yang saya alami, anak saya di brainwash, mereka juga begitu. Saya pernah mendengar dari anak saya kedua, kalau nggak salah, anak saya kedua pernah tinggal setahun di sana dan di brainwash juga bahwa saya jahat. Makanya anak saya kedua ini nggak mau pulang. Di situ jadi ada, maaf ya ini saya ketawa sedikit karena ada hal-hal lucu. Jadi dia bilang di rumah itu pernah ada masuk kelelawar. Lalu orang-orang bilang, Bu Deborah bilang bahwa itu Pak David mengirim guna-guna. Jadi anak-anak Ibu Deborah dan anak saya ini tahunya saya dan Pak David adalah orang-orang dengan roh jahat. Lalu ada satu kejadian lagi, saya juga itu juga dikatakan Pak David yang mengirim gitu, seperti guna-guna gitu. Termasuk mama saya juga. Ya tadi Anda mengatakan brainwash ya. Iya. Tadi yang dicoba. Iya. Selain Debbie, apa ada yang lain
sampai anak ini kok sampai itu kan cuma satu orang aja. Helmi memberi tadi Helmi semua yang mengatakan itu, bahkan dia sudah bisa memegang pada saat itu di awal-awal 300 jemaat bisa masih percaya sampai di titik dia jadi dari 2013 itu sudah banyak jemaat yang tahu, sampai di 2015 baru dia benar-benar naik ke mimbar dan menyatakan bahwa dia sudah menikah dengan mantan suami saya dan dia bawa semua anak-anak dia. Waktu itu anak saya masih 2 di sana beserta 4 anaknya. Dia bilang sama jemaat ini, lihat anak-anak saya gini dan dia memang ini perintah Tuhan. Baru setelah itu setengah jemaatnya keluar. Yang 150 itu masih percaya dengan Ibu Deborah. Kenapa cepatnya temanya keluar selalu? Alasannya? Jemaat itu ada kira bisa dibilang dua kelompok ya. Ada satu yang sangat aktif, ada satu kelompok yang hanya hadir di ibadah raya. Ibadah raya itu ibadah yang sangat umum, jadi khotbahnya sangat umum. Intinya cintailah Tuhan, ikutilah perintah Tuhan. Nah, jemaat yang lebih aktif itu mengikuti banyak ibadah. Di ibadah yang lain itu ibadah doa malam dan ibadah kaum muda. Dan ada satu lagi meeting pelayan. Di situ brainwash yang paling banyak. Jadi bisa kalau saya simpulkan 150 ini yang tersisa waktu itu yang aktif ini karena di brainwash-nya lebih banyak. Kalau di ibadah raya tidak akan orang yang di ibadah raya, maksud saya ini, orang yang di ibadah raya 150-nya itu keluar. Kenapa? Karena mereka selain ibadah di PD komunikasi ini, kan PD-nya kan Sabtu ya. Mereka orang Kristen kan juga ibadah di hari Minggu. Mereka kembali ke gereja juga, tetap bergereja di hari Minggu. Di hari Minggu ajarannya beda. Karena semua seluruh pendeta, kalau ditanyakan seluruh dunia, apakah Tuhan menyukai perceraian? Tidak ada yang jawab ya, saya yakin. Jadi mereka dengan mudah menilai bahwa ini khotbahnya aneh. Apa yang sudah diperbuat Ibu Deborah ini aneh, makanya 150 keluar. Itu perkiraannya separuh intinya begitu. Tapi yang satu lagi nama tinggal karena sudah di-brainwash melalui ibadah-ibadah yang lain. Ya, menurut putusan di dalam perkara Anda, asuhnya diputuskan kepada siapa? Asuh itu hak asuh nggak diurus karena ya itu tadi saya tidak mengerti apa-apa tentang perceraian, jadi pokoknya cerai aja gitu. Ya kalau dengan hak asuhnya Pak David, gimana Pak Nata? Saya tidak mengetahui tepatnya bagaimana ya, tapi anak-anak itu sudah langsung semua ikut dengan Ibu Deborah karena memang selalu sudah di-brainwash sebelum terjadi ini pun saya sudah mendengar bahwa anaknya salah satu anaknya nomor 2 bilang kalau papanya tuh malas tidak mau kerja, hanya mama yang kerja. Oke, selain dampak dari Pak David ya, nggak bisa menghubungi 4 anak ini, apa ada dampak yang lain yang Anda tahu? Ya kalau bisa dibilang kemudian material juga ya, karena itu kan semua milik bersama. Ya, saya mengerti setelah perceraian terjadi ya ada yang namanya harta gunung tinggi segala macam. Pak David tidak diberi sedikit pun. Yang sekarang ditinggali Pak David itu karena memang umurnya Pak David. Bisa dibilang gitu. Terus ya dia pernah janji-janji, ini saya dengar dari Pak David, dia pernah janji-janji beri uang tiap bulan kalau nggak salah, terus ada pembayaran listrik, air atau kayak gitu. Maunya jadi Pak David disuruh tanda tangan, berikan, oh iya ya, Pak David disuruh tanda tangan, anak-anak dia dibawa dia, tapi dia akan memberi kompensasi, yaitu memberi uang bulanan sekian, membayar listrik, air, pokoknya seumur hidup itu. Tapi kenyataannya saya dengar cerita dari Pak David bahwa itu tidak dijalankan. Oke. Hanya beberapa bulan yang dijalankan. Oke, makasih. Yang izin untuk Agus yang tadi, saudara saksi Agus, dari dampak yang Anda ketahui dari Pak David apa? Hak asuh 4 orang. Hak asuh 4 anak ini. Ya. Hak asuhnya diputuskan kepada siapa? Saya tepatnya kurang mengetahui, cuma pada intinya 4 anak ini tidak pernah kita serumah sama Pak David, atau aja juga bisa. Ya, ada ketahui kenapa anak tidak bisa berhubungan dengan bapaknya? Bisa di
ekspor sampah makanya. Apakah bisa dikatakan bahwa Helmi ini sangat dominan? Sangat. Apakah dia berangkat seperti seorang nabi besar? Iya. 100%. Terima kasih ya. Dan ini cukup. Ya, jadi saya kira untuk sana ini Belum kan ya? Jadi untuk giliran berikutnya, sidang berikutnya ada akan besok. Jadi untuk mohon melanjutkan ya. Ya. Jadi kita sepakati mau tetap siang atau pagi kalau besok. Mungkin pagi bisa. Saya juga ada sikap. Kami mohon polisi terus. Atau yang Ya. Kalau diperkenankan karena bukti kami adalah banyak. Jadi tadi sekitar ada 30 sekian bukti, 42 bukti, sehingga sebelum memeriksa ini perlu waktu sehingga harus bisa pagi. Tapi sekitar jam 10 atau Tapi ya, wakilnya saya nanti ada sidang lain nggak turun jam 9 benar. Kemudian pagi sidang jam 9 pas. ya. Kamu ini jam 9. Ya, jadi saya coba ada pagi ya, sekitar jam 9 dan 10 ya. Kalau datang nanti saya langsung aja laporan ke RSP belum langsung ke kita. Sekarang sudah secepat ya. 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 Ada saksi berapa? Dua. Besok seandainya saksi dan kami sudah selesai. Untuk agenda berikutnya, Ratu. Nanti kita sepakati kalau memang tidak ada lagi yang disampaikan untuk masing-masing tidak, kita langsungkan nanti kesimpulan. Tapi kalau tidak ada kesimpulan ya sudah, kita langsung bisa pertimbangkan untuk langsung untuk putusan. Tapi ini kan masing-masing kita. Kalau memang perlu kesimpulan silahkan, tapi yang jelas di peradilan tidak ada ketentuan khusus yang harus sesuai dengan pernyataan, cuman kebiasaan seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya cuma untuk lari saja, tapi karena kebiasaan sudah berjalan seperti itu, khawatirnya kalau tidak ada nanti merasa kurang. Jadi saya jadwalkan seperti itu. Tapi besok kalau memang masih ada, nanti hari Rabu kita tambah kemudian. Tapi kalau sudah tidak ada, nanti hari Rabu kita jadwalkan untuk kesimpulan. Kalau hari Rabu tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan, ya kita langsung tunda untuk gimana kesaksian dari WNI sama Kusli menurut Pak? Ya, tadi dua saksi fakta. Ini saksi yang mengetahui dari awal sampai akhir tidak proses perkara yang timbul ini. Jadi mereka berdua akan membantu ini, Pak Hakim akan memutuskan yang netral apa adanya. Tapi memang betul bahwa ini saksi palsu. Dan tujuannya tadi dihadirkan juga didengar bersama-sama. Bahwa ini sebenarnya ada rekayasa besar dari Deborah bekerjasama dengan lindungan sebagai saksi yang dihadirkan menjadi ibu kandung. Ternyata tujuannya tadi untuk dia kawin sama Hendra, yaitu mantan suaminya Mei. Pak, kira-kira ada nggak dugaan yang lain bahwa memang saksi benar-benar tidak hadir, tapi dalam putusan kalau dijelaskan pertimbangannya seperti itu, ada keterangan dari pihak saksi gitu? Ya, tadi kan dijelaskan oleh saksi ya, bahwa kalau dihadirkan itu dari pihak keluarga asli, nggak akan hadir di sidang. Mereka kekurangan saksi, malah dia menghadirkan saksi palsu. Nah, maksud saya ada nggak dugaan sebaliknya bahwa dalam akte perceraian tersebut benar-benar tidak menghadirkan saksi, tapi dalam putusan dituangkan ada saksi gitu? Oh, kalau di pinggiran pasti hadir. Oh, pasti hadir. Iya, karena dia pasti memberi KTP kan. Cuma tidak diduga kalau pengakuan ini akhirnya kami bisa mendapatkan ini menjadi perkara pidana. Mereka nggak menduga. Karena memberikan keterangan palsu tadi ya Pak? Iya.